Kita akan melanjutkan pembahasan dari Injil Markus. Mari kita bersama-sama membaca Markus pasal yang ketiga. Markus pasal yang ketiga, kita akan membaca dari ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-30. Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 sampai ke-30. Dan saya akan membacakan ayat yang ke-20. Saudara membaca ayat 21 dan kita terus bergantian sampai ayat yang ke-30. Markus pasal yang ketiga ayat 20 sampai 30, saya memulai ayat yang ke-20. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami memohon berikanlah firman kepada kami. Di dalam firman-Mu kami melihat dan mengerti apa yang terjadi di sekeliling kami. Sebab kami akan melihat dan mengertinya melalui cara Tuhan melihat dan cara Tuhan mengerti. Buatlah kami mengenal Tuhan lewat firman-Mu, dan biarlah kami mengalahkan dosa dan kecenderungan kami untuk menjauh dari Tuhan melalui tarikan dari firman-Mu. Biarlah hati kami yang sudah begitu jauh dipikat oleh dosa kembali kepadamu oleh karena dipikat oleh firman-Mu. Berkati hamba-Mu ini, sertailah sehingga melalui khotbah yang dibagikan, firman-Mu dinyatakan dan kami kembali kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di pasal yang ketiga ini, bagian yang kita baca, masuk ke dalam kondisi yang sangat sulit dan juga berat di dalam pelayanan Kristus. Di sinilah dia mulai mendapatkan kesulitan dari hujat dan kata-kata jahat dari orang-orang sekeliling. Keluarganya sendiri pun mengatakan kata-kata jahat dengan mengatakan orang ini sepertinya sudah tidak waras lagi. Dia mulai berkhotbah seolah-olah dia adalah orang yang sangat penting. Dia mulai merujuk kepada dirinya sebagai orang yang mempunyai level kuasa di dalam level ilahi. Benarkah Yesus mempunyai kuasa ilahi? Kita sebagai orang Kristen tentu mengafirmasi. Kita mengatakan iya, dia mempunyai kuasa ilahi. Sebab meskipun dia turun sebagai manusia, dia juga adalah Allah. Dia mempunyai sifat ilahi di dalam pribadinya. Nah itu sebabnya kita tidak sulit untuk mengatakan Kristus adalah yang ilahi. Waktu dia berkata-kata, kata-katanya mempunyai otoritas ilahi. Waktu dia menyampaikan pengajaran di dalam otoritas yang ilahi. Waktu dia mengusir setan di dalam kuasa yang bersifat ilahi. Ketika dia menghibur orang-orang, dia mempunyai kuasa menghibur yang datang dari Allah ketika Allah menghibur Israel. Nah maka di dalam pengertian yang kita miliki terhadap Kristus, kita sangat sadar bahwa dia adalah yang ilahi, yang turun menjadi manusia. Tetapi pengenalan akan Kristus yang ilahi ini tidak dengan gampang dipahami oleh orang-orang yang mengenal Kristus pada waktu itu. Mereka perlu waktu untuk mengenal dia. Mereka perlu kesadaran untuk menyadari. Kesadaran yang lambat terjadi untuk menyadari bahwa Kristus adalah yang ilahi yang datang menjadi manusia. Maka Injil Markus penuh dengan tulisan yang mencatat bahwa orang-orang tidak kenal dia. Orang-orang dekat dia pun masih belum mengerti. Beberapa kali Injil Markus akan mencatat, nanti kita akan temui ini, bahwa murid-murid hatinya tetap degil. Mereka sudah lihat Kristus mengerjakan mujizat, hatinya tetap degil.
Mereka sudah lihat Yesus berkuasa atas roh jahat dan hati mereka tetap degil. Mereka tidak tergerak untuk mengenal Yesus sebagaimana seharusnya dia dikenal. Nah, karena itu di dalam kondisi manusia yang begitu berat untuk percaya, begitu lambat untuk menangkap siapa Kristus, Injil Markus menunjukkan kesabaran Tuhan. Tuhan sabar, Tuhan tunggu, Tuhan bentuk manusia di dalam tahap yang sangat lama untuk akhirnya manusia mengenal siapa Kristus. Nah, saudara sekalian, kita hidup di dalam gereja di mana kita sudah punya pengakuan iman, kita sudah punya pengertian yang utuh tentang siapa Kristus. Kita menerimanya dan kita menjadi orang percaya. Tetapi untuk bisa benar-benar ada di dalam kepercayaan ini, di dalam pengenalan yang benar akan Kristus, kita perlu proses. Dan kita mungkin ada di dalam kondisi yang lama, terus ragu, tidak mau terima siapa Yesus, tidak mau tahu siapa dia berdasarkan yang dikatakan kitab suci. Sampai pada titik di mana kita sadar, yang diajarkan kitab suci semua benar. Yang diberitakan tentang Yesus semua harus saya terima. Nah, saudara sekalian, murid-murid mengalami hal ini. Mereka masih degil hatinya, mereka tidak percaya siapa Yesus. Bahkan di dalam Injil Markus, di bagian akhir ketika Yesus Kristus harus menggenapi pelayanannya dengan mati di kayu salib, di situ dikatakan pemimpin pasukan melihat cara Yesus mati. Dan pemimpin pasukan ini mengatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Nah, jadi saudara, kitab Injil ini memberikan satu peringatan. Orang-orang dekat Yesus tidak tentu punya kepekaan untuk mengenal dia. Tapi orang yang Tuhan berikan anugerah belum tentu datang dari orang dekat dari Tuhan Yesus. Ternyata ada orang yang adalah kafir, yaitu prajurit dari Roma, yaitu pemimpin pasukan Roma. Dia yang lihat Yesus dan mengatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Jadi pengakuan Yesus adalah anak Allah justru datang dari orang Romawi. Padahal di dalam awal dari Injil Yohanes, Injil ini sudah mengatakan inilah permulaan dari Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Injil Markus memberikan penjelasan langsung di dalam bagian awal. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Jadi Injil Markus dimulai dengan klaim bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan di bagian akhir ada klaim dari seorang Romawi, sungguh dia ini adalah anak Allah. Tapi di tengah-tengahnya banyak berita tentang kedegilan, tentang ketidakpercayaan, tentang lambat percaya. Sehingga waktu kita baca Injil Markus, kita menegur diri, apakah saya orang yang lambat percaya? Saudara, banyak orang curiga, ragu-ragu, ingin bukti, ingin tahu dengan persis, baru bisa mengerti dan akhirnya memegang sebuah kepercayaan. Dan kita tidak mau jadi orang yang sembarangan. Kita tidak mau dengar sesuatu langsung percaya. Kita tidak mau dengar berita langsung mengafirmasi. Kita perlu penjelasan, kita perlu argumen, kita perlu diberikan susunan pemikiran yang jelas, baru akhirnya kita percaya. Kita perlu bukti, baru kita percaya. Nah, Injil Markus tidak sedang mengatakan, oh kamu tidak perlu bukti. Pokoknya kalau ada orang berotoritas bicara, langsung percaya. Kalau ada orang mengatakan sesuatu dan dia mempunyai kedudukan, langsung dengar. Jangan protes, jangan tanya, jangan khawatir, jangan ragu, langsung terima sebagai kebenaran. Nah, ini bukan intensi Injil Markus. Injil Markus akan menunjukkan bahwa alasan orang-orang dekat Yesus tidak mau percaya. Itu bukan karena mereka kurang bukti, tetapi karena mereka punya hati yang degil. Nah, maka saudara, kita perlu menyelidiki diri. Apakah saya orang yang terlalu gampang percaya, sehingga apapun diberitakan saya akan imani, saya akan terima, saya akan dengar. Kalau begitu saudara akan jadi orang yang sulit hidupnya. Dengar berita langsung percaya, dengar apa langsung percaya. Lama-lama saudara akan goyah sendiri. Tapi ada juga orang yang sudah dapat bukti yang jelas, sudah dapat pameran yang tidak mungkin bisa dibantah, tetap menyangkal, tetap tidak mau percaya. Nah, inilah orang-orang yang ditegur di dalam Injil Injil Markus. Di dalam Injil Markus diperingatkan, ada orang-orang yang degil hatinya, dan orang-orang ini termasuk orang-orang dekat dari Tuhan Yesus. Sudah lihat semua bukti, tetap tidak mau percaya. Sudah lihat semua yang diperlukan untuk orang mengikut Kristus, tetap tidak mau ikut dia. Nah, saudara, di dalam bagian ini ada dua kelompok. Yang pertama adalah keluarga dari Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua adalah ahli-ahli Taurat. Nah, yang pertama hanya disinggung dengan singkat. Yesus masuk dalam sebuah rumah. Lalu semua orang berkerumun kunjungi dia. Kemudian keluarganya minta izin, kami mau bawa Yesus. Kenapa mau bawa? Karena dia bicara seperti orang yang sudah tidak waras lagi. Dia beritakan berita-berita yang aneh yang kami pun tidak bisa terima. Nah, jadi keluarga belum tentu percaya. Pekerjaan Tuhan dikerjakan dan belum tentu orang terdekat bisa menerima pekerjaan ini. Jika saudara melayani Tuhan, mungkin orang dekatmu belum tentu mengerti. Jika saudara melayani Tuhan, mungkin orang dekatmu mengalami kesulitan terima
Kenapa engkau terlalu serius melayani Tuhan? Kenapa engkau kerjakan pekerjaan ini? Kenapa engkau tidak perhatikan keluarga lebih baik? Kenapa tidak perhatikan orang-orang di dalam lebih dulu? Nah saudara, selalu ada dua jenis orang. Ada orang yang memang mengabaikan keluarga. Ada orang yang memang mengatasnamakan melayani Tuhan, mencintai Tuhan, demi nama Tuhan. Tapi dia tidak menjalankan tanggung jawab. Orang seperti ini tidak boleh melayani Tuhan. Orang yang tidak mau pelihara keluarganya. Orang yang tidak mau support anak-anak dan istrinya. Dia tidak boleh tinggalkan keluarga demi alasan melayani Tuhan. Ini adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Dan di dalam Alkitab, tindakan ini akan dapat hukuman dari Tuhan. Kita tidak bisa lari dari satu kewajiban untuk menjalankan kewajiban yang lain. Seorang bernama Tim Keller mengatakan, kita tidak boleh melakukan perintah Tuhan sambil mengabaikan yang lain. Nah ini konteks yang dikatakan Tim Keller adalah ketika ada anak muda datang kepada dia dan bertanya, Pak, bolehkah saya menikah dengan orang yang tidak seagama dengan saya, tidak satu iman dengan saya? Saya percaya Yesus, dia tidak. Tapi saya mau menikahi dia, bolehkah? Nanti saya akan injili dia. Aku akan beritakan Injil sampai dia menjadi percaya. Tim Keller menjawab, kamu sedang menjalankan firman dengan mengabaikan firman. Engkau tidak bisa menjalankan satu firman dan menolak firman Tuhan yang lain. Tidak mungkin Tuhan akan membenarkan orang yang menjalankan perintah dengan cara mengabaikan atau melawan perintah yang lain. Perintah Tuhan adalah kabarkan Injil. Tapi juga perintah Tuhan adalah pernikahan harus di dalam Tuhan. Maka engkau tidak boleh melanggar yang satu demi menjalankan yang lain. Tuhan memerintahkan setiap laki-laki bertanggung jawab di dalam keluarga. Dia tidak boleh abaikan perintah ini, mengatasnamakan pelayanan. Aku ada pelayanan, aku mau melayani Tuhan, aku mau mengabarkan firman, aku mau tolong orang-orang yang ada di dalam gereja Tuhan. Tapi dia tidak mempedulikan keluarga. Ini orang yang tidak beres. Tapi ada orang yang sudah seimbang, sudah mengerjakan semua dengan baik, tapi mungkin orang dekatnya tetap tidak mau percaya, tetap tidak mau terima fakta objektif bahwa dia sudah bertanggung jawab. Terus tuntut lebih, terus tuntut dengan cara yang tidak wajar. Nah maka semua orang mesti punya hikmat di dalam menilai. Apakah saya sudah seimbang? Apakah saya sudah mempunyai kestabilan di dalam melayani? Sudahkah saya seimbang di dalam setiap aspek hidup yang saya miliki? Aspek keluarga, aspek gereja, aspek masyarakat, aspek diriku dengan Tuhan, aspek yang harus dipelihara dengan seimbang. Sudahkah kita jaga dengan seimbang? Nah maka saudara sekalian, di dalam bagian ini ada keluarga yang belum mengerti pekerjaan Tuhan Yesus. Mereka melihat sendiri bagaimana setan ditaklukkan oleh kalimat dari Tuhan Yesus. Mereka melihat sendiri bagaimana Yesus Kristus mempunyai kuasa di dalam mengajar. Dan kuasa yang ditekankan di dalam Injil Markus adalah kuasa atas roh jahat. Injil Markus banyak bahas mengenai perjumpaan Kristus dengan roh jahat. Dan roh jahat selalu dihancurkan. Tapi keluarganya tidak mengerti. Mereka tidak lihat. Mereka cuma mengetahui Yesus mengatakan kalimat-kalimat yang mereka tidak biasa dengar. Ini klaim-klaim yang tidak wajar dikatakan oleh seorang manusia. Maka keadaan keluarga yang tidak percaya Yesus dan mengatakan dia orang gila. Kalau fakta ini kita susun dengan semua berita lain dari kitab suci, ini justru makin meyakinkan kita bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Loh kenapa? Keluarganya bilang dia orang gila. Kok kamu makin yakin dia anak Allah? Karena keluarganya mengatakan dia sudah tidak waras. Oleh karena kalimat dan tindakan dia yang bersifat divine, yang bersifat ilahi. Nah ini makin menguatkan kita justru. Karena ketika keluarganya mengatakan, kami tidak mau terima dia waras. Karena dia melakukan dan mengatakan hal-hal seolah-olah dia ilahi. Nah waktu fakta ini kita kaitkan dengan fakta-fakta lain. Kita menjadi makin sadar, Yesus memang yang ilahi. Kita kaitkan klaim dari keluarga dengan klaim bahwa Yesus mengusir setan. Dengan klaim bahwa dia berkuasa atas roh jahat. Dengan klaim dari Markus bahwa ada orang kerasukan roh jahat sujud menyembah dia. Semua data-data ini kita satukan. Kita jadi mengerti, Yesus memang anak Allah. Nah maka saudara sekalian, Markus mencatat di dalam pasal yang ketiga ini bahwa Yesus Kristus dicurigai sudah tidak waras oleh keluarga. Ini justru menjadi argumen tambahan bahwa Yesus memang ilahi. Dia yang ilahi, dia tidak bisa dimengerti kalimatnya oleh keluarganya. Dia yang ilahi, dia menyatakan hal-hal yang keluarganya heran, tidak pernah dikatakan manusia lain. Jadi saudara sekalian, dia mungkin sudah tidak waras lagi. Seorang bernama C.S. Lewis pernah mengatakan, Yesus Kristus adalah tokoh kontroversial. Dia tidak bisa dianggap biasa.
Kalau keluarganya mengatakan, permisi kami mau bawa Tuhan Yesus. Kami mau membawa Yesus. Kenapa mau bawa Yesus? Oh, karena dia orang normal. Kami cuma mau waktu bersama-sama dengan dia. Dia normal dalam segala hal. Dia bicara normal, dia bertindak normal, dia berkata-kata normal, dia berkelakuan normal. Dia melakukan segala hal normal. Nah, ini membuat kita merasa Yesus adalah orang biasa. Tapi kalau keluarganya mengatakan, kami mau bawa Yesus. Kenapa bawa Yesus? Karena dia seperti sudah tidak waras. Nah, kita mulai tanya, kenapa keluarganya anggap dia tidak waras? Oh, karena klaim yang dia katakan, karena tindakan yang dia lakukan, karena dia tidak biasa, karena dia beda dengan orang-orang lain. Itu sebabnya C.S. Lewis mengatakan, tidak ada orang membaca kehidupan Yesus dan tetap menganggap dia orang biasa. Entah kamu akan anggap dia orang gila, entah kamu akan anggap dia orang yang kacau pikirannya, atau engkau harus akui bahwa apa yang dia katakan dan yang orang-orang saksikan tentang dia adalah benar. Entah kamu harus terima dia bersifat ilahi, atau kamu harus anggap dia orang gila. Tapi antara dua titik ini, tidak ada kemungkinan yang lain. Engkau tidak bisa mengatakan dia hanya orang normal biasa. Just another regular guy. Just another regular person. Tidak bisa. Entah kamu anggap dia ilahi, atau engkau menganggap dia orang gila. Nah, maka kehidupan Yesus Kristus yang kontroversial membuat saudara harus pilih posisi. Dan posisi ini tidak mudah. Yesus Kristus tidak pernah memberikan kemungkinan untuk saudara merespons kepada dia secara biasa. Kalau saudara terpapar kepada Kristus dengan pemaparan yang cukup, saudara pasti akan bereaksi entah marah atau cinta. Entah sangat kagum karena sifat ilahinya, atau sangat menghina karena saudara anggap dia gila. Yang manapun reaksi saudara tidak mungkin netral dan normal. Kalau orang mengatakan, Yesus Kristus orang biasa, dia orang normal sama seperti orang lain, berarti orang ini belum mengalami keterpaparan yang cukup untuk mengenal Yesus. Jika saudara membaca berita Injil, baik itu Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes, saudara akan menemukan bahwa figur ini figur yang kontroversial. Figur ini figur yang tidak biasa. Figur ini mengatakan kata-kata yang sulit diterima oleh orang, sulit dikatakan oleh orang biasa. Maka C.S. Lewis mengatakan, entah engkau percaya dia ilahi, atau engkau percaya dia adalah orang gila. Tapi kalau engkau pilih yang kedua, engkau mengatakan, dia orang gila, dia hanya orang gila. C.S. Lewis melanjutkan dengan pertanyaan, mungkinkah orang gila membangkitkan pengikut yang cinta dia dengan cinta yang sangat besar, sehingga kehidupan mereka berubah. Dan karena cinta yang besar kepada Kristus, kehidupan murid-murid ini berubah dengan kemampuan mencintai sesama. Kenapa mereka mampu mencintai satu sama lain? Karena mereka percaya orang gila? Enggak mungkin. Kalau begitu Yesus adalah ilahi. Jika engkau tidak menerima dia ilahi, engkau harus menerima dia gila. Tapi kalau engkau terima dia gila, engkau akan kesulitan memparalelkan, menyatukan ini dengan sejarah. Karena di dalam sejarah dikatakan murid-murid Kristus begitu mencintai dia, begitu berjuang bagi dia, dan begitu rela berkorban bahkan mati bagi dia. Di mana ada orang, sudah tahu ada orang gila, masih mau mati untuk dia. Enggak mungkin. Maka engkau tidak punya pilihan. Engkau hanya bisa mengakui bahwa Yesus adalah yang ilahi, datang ke dalam dunia menjadi manusia. Nah, jadi saudara sekalian, keluarganya pun tidak mengenal, tidak bisa percaya, dan mereka hendak mengambil dia. Apakah keluarga Yesus tidak percaya Yesus? Awalnya mereka tidak percaya. Sama seperti murid-murid juga tidak percaya siapa Yesus. Tapi apakah keluarganya terus tidak percaya? Ternyata tidak. Karena dari keluarga Yesus, termasuk ada 2 orang adiknya, menjadi penyaksi Injil, menjadi pekabar Injil, dan menjadi penulis kitab, menulis surat yang masuk ke dalam perjanjian baru. Jadi saudara, pada akhirnya keluarganya akan mengerti Yesus Kristus adalah yang dia katakan, yaitu Allah yang jadi manusia, yaitu juru selamat, yaitu Mesias, yaitu anak Allah. Dan murid-murid bagaimana? Sebagian dari mereka tetap degil, tetapi pada waktu Yesus sudah bangkit, dikatakan murid-murid dengan penuh kuasa pergi memberitakan Injil dan menyaksikan Kristus. Nah, itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. Karena meskipun keluarganya tadinya tidak percaya, murid-murid tadinya begitu degil, tapi Tuhan bersabar, Tuhan membentuk mereka, Tuhan memberikan penjelasan, firman, dan juga bimbingan dari Roh-Nya yang kudus, sehingga keluarganya dan murid-muridnya akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, maka murid-murid dan keluarga pelan-pelan dibentuk oleh Tuhan menjadi orang yang beriman kepada Kristus. Tetapi kelompok kedua adalah kelompok yang tidak dibentuk oleh Tuhan. Tuhan tidak pedulikan mereka. Mereka tidak beriman. Dan Tuhan tidak berniat untuk memilih mereka, menjadikan mereka orang beriman. Nah, di dalam ayat yang ke-22 dikatakan ahli-ahli Taurat datang dari Yerusalem. Mereka mengatakan dia kerasukan Beelzebul. Saudara, Beelzebul ini adalah
penghulu dari setan di dalam pengertian orang Yahudi. Karena Beelzebul ini adalah variasi dari dewa-dewa kuno. Ada yang mengaitkan ini dengan Baal, ada yang mengaitkan ini dengan semacam ilah yang wajahnya itu adalah wajah lalat. Jadi dewa lalat. Gak ngerti kenapa lalat disembah ya. Mungkin karena lalat susah dimatikan ya. Saudara mau tepuk nyamuk, kemungkinan berhasil lebih tinggi daripada saudara mau tangkap lalat. Ada orang mau coba tangkap lalat pakai sumpit, itu luar biasa tinggi ilmunya. Nah mungkin karena lalat sulit ditangkap, akhirnya jadi dewa, kita nggak ngerti. Tapi banyak dewa bentuknya aneh-aneh. Dewa mengerikan, menjijikan kadang. Dan kisah tentang dewa-dewa pun banyak yang menjijikan. Nah itu sebabnya orang-orang yang mau menerima kebenaran, mau cari kebenaran yang sejati, sulit menerima cerita tentang dewa-dewa. Salah satu orang yang akhirnya menjadi Kristen karena dia tidak setuju cerita dewa-dewa Romawi adalah seorang bernama Justin. Justin adalah salah satu bapak gereja. Dia tadinya adalah penyembah berhala. Papanya adalah imam kuil Jupiter. Dan dia terus dicekoki cerita. Jupiter melakukan ini, Jupiter melakukan itu. Terus dia dengar. Makin dengar dia makin heran. Kok dewa-dewa segini kotornya? Kok dewa-dewa segini bobroknya? Kalau moral mereka begitu bobrok, kenapa kita menyembah mereka? Kalau mereka begitu jahat, kenapa kita mendirikan kuil bagi mereka? Maka dia berontak, dia mengatakan, saya tidak mau menyembah Jupiter. Saya tidak mau ikut agamanya papa. Akhirnya dia menjelajah, mau cari ilmu, mau cari pengertian yang benar. Dia pergi, dia tanya kepada orang-orang, dia tanya kepada ahli filsafat, ahli agama-agama timur. Dia tidak menemukan kepuasan. Sampai satu kali dia bertemu orang Yahudi yang mengatakan, kamu mau kenal Tuhan, bacalah kitab suci. Yang dimaksud itu perjanjian lama. Dia bingung baca kitab suci, di mana aku bertemu orang yang bisa mengerti kitab suci. Dia terus cari, sampai akhirnya ketemu orang Kristen. Orang Kristen menguasai kitab suci. Maka dia diskusi dengan orang Kristen dan dia kaget. Ternyata hikmat yang dimiliki di dalam kitab suci orang Kristen begitu tinggi. Sehingga dia tinggalkan berhala dan dia menjadi orang Kristen. Setelah itu dia bersaksi, dia berdebat dengan orang. Dia terus menang, dia terus memenangkan orang-orang. Lalu dia berdebat dengan satu tokoh politik Romawi yang penting dan dia menang debat. Tokoh ini marah sekali karena dia kalah debat. Akhirnya dia suruh supaya Justin ditangkap dan dituduhkan sebagai orang Kristen. Dulu kalau orang dituduh sebagai orang Kristen bisa dihukum mati. Tapi pemerintah Romawi tidak mau proses kalau tidak ada yang melaporkan. Jadi orang Kristen tidak langsung ditangkap ya. Saudara jadi Kristen pada zaman itu, Justin Martir hidup di abad kedua dan abad ketiga awal ya. Ketika saudara hidup di dalam zaman itu, kalau saudara jadi orang Kristen, saudara sebenarnya melanggar hukum. Tapi saudara tidak akan diproses sampai ada orang yang mengadukan. Jadi orang Kristen bisa hidup sebagai orang Kristen, tapi kalau tetangganya mengatakan, saya adukan kamu ya, kamu orang Kristen, saya mau lapor ke pengadilan, maka saudara akan diperkarakan. Nah Justin diperkarakan oleh orang ini karena orang ini kalah berdebat. Lalu Justin ditangkap, disuruh mengingkari imannya, dia tidak mau. Sampai akhirnya dia dihukum pancung. Nah inilah sebabnya Justin diberikan title martir. Siapa yang boleh disebut martir? Yang boleh disebut martir adalah orang yang karena bersaksi tentang Injil harus mati. Kalau ada orang bersaksi tentang Injil tapi tidak mati namun disiksa, dia mendapatkan gelar confessor. Nah satu orang namanya Maximus. Dia terus beritakan bahwa Yesus Kristus mempunyai dua natur dan dua kehendak. Kehendak ilahi dan kehendak manusia. Dia dianggap bidat. Maka dia disuruh, ayo rubah pengajaranmu. Dia mengatakan gak bisa, pengajaranku gak bisa diubah karena ini ajaran Alkitab. Akhirnya tangan dia dipotong dan lidahnya dipotong. Ngeri sekali. Kenapa lidah dipotong? Supaya dia tidak bisa mengajar. Kenapa tangan dipotong? Supaya dia tidak bisa menulis. Lalu akhirnya Maximus meninggal karena luka-lukanya. Tapi karena dia tidak langsung mati, dia tidak dapat gelar martir, dia mendapatkan gelar confessor. Maximus the Confessor. Ini akhirnya mendapatkan pengakuan dari gereja. Setelah gereja mengadakan konsili dan menyadari ajaran Maximus itu benar. Waktu Yesus berdoa, Bapa, jangan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Itu berarti ada kehendak manusiawi Yesus yang tidak sama dengan kehendak ilahi. Maka Yesus mempunyai dua kehendak. Dan dia menundukkan kehendak manusia ke dalam kehendak Bapa di surga. Nah ini ternyata ajaran Alkitab. Maka orang yang sudah telanjur bilang Maximus ini bidat menyesal. Dan kemudian Maximus diberikan penghargaan sebagai confessor. Nah Justin mati karena kesaksiannya. Itu sebabnya dia disebut martir. Nah ini orang yang sadar. Cerita berhala begitu menjijikkan. Saya tidak mau. Cerita Injil begitu indah. Maka saya mau percaya kepada Tuhan Yesus.
Nah saudara sekalian, Baal ataupun dewa lalat atau dari manapun asal Beelzebul ini kita tidak tahu. Ada banyak variasi, ada banyak versi cerita. Tetapi yang pasti bagi orang Israel Beelzebul adalah pemimpin dari kebobrokan dan kebusukan orang-orang kafir. Beelzebul adalah penghulu dari setan. Dia adalah yang membuat semua orang mempunyai hidup yang jijik, hidup yang menjijikan, hidup yang kotor. Laki-laki bisa bersetubuh dengan banyak perempuan. Perempuan lakukan pesta dengan laki-laki, tidak mampu mengekang diri. Seks menjadi segalanya. Kesenangan dunia tidak bisa dikekang. Semua penyebabnya adalah setan. Dan di antara seluruh setan ada penghulu, pemimpin setan yang disebut Beelzebul. Nah, jadi orang Yahudi mempunyai banyak cerita di dalam Second Temple Tradition. Mereka mempunyai banyak cerita yang nantinya akhirnya menjadi variasi yang banyak sekali dari tradisi agama Gnostisisme, Gnostik, yang nanti masuk dalam kekristenan dan menjadikan banyak ajaran bidat di dalam agama Kristen. Bidat Tritunggal dan bidat tentang Kristus itu banyak muncul karena dipengaruhi cerita-cerita dari Gnostik. Nah, saudara sekalian, orang Yahudi banyak legenda tentang para setan dan malaikat, dan mereka percaya salah satu yang terjadi dalam organisasi dunia setan. Nah, ini organisasi setan nggak ada di Alkitab ya. Ini ada di dalam tradisi Yahudi. Setan itu punya beberapa pemimpin. Ada yang memimpin untuk perang lawan orang Israel. Nah, ini pemimpin setan yang akan gerakan bangsa-bangsa untuk menyerang orang Israel. Ada pemimpin setan yang menggerakkan orang untuk hidup di dalam kecemaran dosa. Nah, ini Beelzebul, the prince of darkness, yang membuat orang hidup di dalam kecemaran dari dosa-dosanya. Menjijikan, hidup di dalam cara yang menggelikan, membuat orang memuntah. Dan inilah yang dilakukan oleh Beelzebul. Itu sebabnya mungkin ya kenapa wajahnya wajah lalat. Lalat kan senang hal-hal kotor. Tapi lalat bilang itu kan kotor bagi kamu, bagi saya. Ini untuk melanjutkan keturunan. Saudara kalau lihat lalat, lihat ada bangkai. Lalat senang ke bangkai. Karena nanti dia akan taruh larvanya di situ. Lalu larvanya akan mulai makan bangkai. Bangkai dibersihkan oleh larva lalat. Sampai nanti bangkai itu bersih. Jadi larva akan tinggal di bangkai. Justru untuk bikin bersih. Jadi saudara, orang bilang lalat jorok. Lalat bisa protes. Orang yang tidak mengerti dunia. Orang tidak mengerti siklus dari materi, dari materi organik yang tadinya hidup. Itu nggak ngerti fungsi lalat dan larva yang diturunkan oleh lalat. Saudara, di dalam dunia kuno, kalau saudara mengalami infeksi, saudara bisa mati. Cara tangani infeksi salah satunya adalah taruh larva yang akan makan bangkai di infeksi saudara. Pelan-pelan larva ini akan makan bagian busuk dari badan saudara dan akan membersihkan saudara. Nah, ini akan mencegah saudara dari maut. Jadi lalat akan bilang, saya jorok, saya menjijikan, justru karena saya kamu bisa bersih. Justru karena saya taruh larva saya, maka semua jadi bersih. Tapi saudara bilang, tapi kan kalau kamu sudah injek makanan saya makan, saya sakit. Ya itu terjadi karena kamu makan, harusnya gak usah dimakan, biar larvaku yang makan. Nah ini problemnya, ternyata kebencian kita terhadap lalat adalah kebencian rebutan makanan. Gitu ya. Lalat mau larvanya ada di ayam goreng kita. Kita mengatakan, nggak bisa ayam goreng ini untuk bukan larva, anakku. Kita nggak pakai larva. Nah maka saudara, lalat dianggap menjijikan. Itu oleh orang yang tidak mengerti. Tapi Tuhan menciptakan lalat di dalam bentuk dan juga di dalam skema yang agung dari dunia alam ciptaannya. Oke lah, kita nggak bahas tentang zoologi ya. Nah maka ketika orang yang melihat lalat menjijikan, mereka mengatakan Beelzebul juga menjijikan sama seperti lalat. Nah waktu Yesus mengusir setan, orang-orang Farisi dan ahli Taurat benci kepada dia. Benci bukan karena Yesus jahat. Benci karena mereka merasa tersinggung. Saudara, hati-hati kalau saudara gampang tersinggung ya. Orang yang gampang tersinggung akhirnya sulit untuk tidak menghujat Tuhan. Nanti saya akan jelaskan kenapa. Jangan gampang tersinggung. Kalau sudah tersinggung, sudah telan saja apapun emosi yang muncul dari ketersinggungan saudara. Jika saudara tersinggung, saudara mulai mesti pikir, saya tersinggung karena apa ya? Mengapa aku tersinggung? Satu kali ada seorang pianis datang terlambat, bukan di Karawaci ya, ini saya cerita tempat lain. Saya nggak akan ceritakan Karawaci ke Karawaci lah. Satu kali di satu cabang ada seorang pianis datang terlambat, lalu dia mau main piano. Terlambat bukan terlambat karena sudah mulai ibadah. Terlambat karena terlalu mepet dengan waktu, sudah mulai saat teduh. Kita sudah punya perjanjian, kalau 10 menit sebelum kebaktian semua pelayan belum datang, maka dia akan digantikan otomatis. Jadi kalau terlambat, paling lama toleransinya 10 menit.
sebelum kebaktian mulai. Pokoknya 10 menit, ini Karawaci lain lagi aturannya, saya kurang ngerti, mesti tanya tim ibadah. Pokoknya kalau 10 menit sebelum mulai ibadah ada yang belum datang, otomatis langsung ganti. Nggak usah tanya di mana kamu gitu. Jadi kita nggak pakai tanya-tanya. Hei, sudah di mana? Oh, lagi parkir. Pokoknya 10 menit sebelum belum ada di ruangan, langsung ganti. Nah, ini tentu bisa dilakukan karena banyak pengganti. Kalau cabang nggak punya pengganti biasanya lebih toleran dan pemaaf. Sudah di mana? Oh, agak terlambat, nggak apa-apa, kita tunggu. Tapi kalau sudah punya pengganti jadi galak ya. Di mana lu? Masih di sini. Ganti. Karena ada banyak. Nah, jadi pianis ini pun terlambat datang. Sudah 10 menit nggak ada, dia diganti. Nah, dia datang, dia sangat percaya diri. Pokoknya kalau saya nggak mungkin diganti, karena saya berbakat kok. Begitu dia masuk ruangan, dia kaget, udah ada orang lain yang main piano. Wah, saya sudah tergantikan. Nah, sejak itu dia mulai ngambek. Kenapa ngambek? Karena aku diganti. Lalu dia mulai ngambek, kita tanya, kenapa ngambek? Karena saya diganti. Untung yang ganti tim ibadah, jadi dia bisa curhat ke saya. Gitu ya. Pak, saya kok diganti? Oh gitu ya, iya Pak, nggak benar, saya nggak terlambat kok. Ya memang sih agak terlambat di dalam perjanjian, tapi kan belum terlambat untuk ibadah. Saya nggak perlu persiapan banyak, saya jago main piano. Pokoknya bangun pagi langsung main piano juga bisa. Jadi nggak perlu persiapan pemanasan, jari saya panas panjang hari. Lalu saya mengatakan, kamu marah ya? Iya dong, saya sakit hati diganti begitu. Apakah sakit hatimu pantas atau enggak? Pantas. Kenapa pantas? Karena, nah dia mulai kehilangan alasan. Iya ya Pak, nggak pantas ya? Ya nggak pantas. Ada aturan sih Pak, iya ada aturan. Iya saya yang salah ya Pak, iya. Seneng loh kalau konseling kayak gini ya. Nggak ngomong apa-apa, dia langsung koreksi diri. Ya deh Pak, saya nggak ngambek lagi. Nah ini untungnya dia nggak ngambek lagi. Jadi nanti suatu saat saya bilang ke dia, udahlah kali ini kamu yang diganti, lain kali kamu yang gantikan orang lain. Doakan aja ada orang yang 10 menit belum muncul, kamu yang gantikan gitu ya. Jadi ada 1 sama skornya. Nah saudara sekalian, kalau kita marah, kita tanya dulu, pantaskah saya marah? Ini yang Tuhan tanya sama Yunus. Yunus marah sama Tuhan. Kenapa marah? Karena dia berkhotbah, Niniwe bertobat. Ini pendeta paling aneh ya. Kenapa kamu marah? Karena jemaat bertobat. Loh, jemaat bertobat siapa yang khotbah? Saya. Loh, kamu khotbah jemaat bertobat, kok marah? Kita di tim KKR regional biasanya marahnya kalau nggak bertobat kan. Sudah khotbah. Siapa mau terima Tuhan Yesus? Anak-anak malah main. Wah, marah sekali. Kalau Yunus lain. Kenapa kamu marah? Karena orang Niniwe bertobat Tuhan. Loh, bukannya itu tujuan pengkhotbah berkhotbah? Maka ada hamba Tuhan rekan saya menafsirkan waktu Yunus khotbah, dia nggak ingin jemaat bertobat. Dia khotbahnya pun seenaknya. Ya jemaat sekalian ya bertobatlah, kerajaan Allah sudah mau datang ya. Ya mau bertobatlah. Ada yang mau bertobat? Siapa? Oh nggak ada ya, syukurlah. Ya, ini saya nggak tahu apakah tafsiran itu akurat atau tidak. Saya sih kurang setuju. Yunus tetap berkhotbah dengan keras karena dia tidak menawarkan pertobatan. Dia cuma mengancam. Berapa hari lagi kota ini akan ditunggang balikan? Itu kan khotbahnya. Khotbah paling singkat, to the point, nggak ada alur. Nggak ada kerangka, nggak ada ilustrasi. Wah kalau kita suruh bikin kerangka khotbah KKR regional, kalau pakai khotbah Yunus, itu khotbah Alkitabiah loh. Dalam 1 minggu lagi sekolah ini akan ditunggang balikan. Nah ini khotbah saya, pendek. Tapi itu nggak mungkin lolos ya, jadi sudahlah jangan bikin khotbah seperti itu. Yunus berseru, kota ini akan ditunggang balikan di dalam beberapa hari lagi. Lalu setelah itu orang-orang itu bertobat semua. Yunus kaget, kok bertobat ya? Lalu setelah bertobat, dia tahu, Tuhan sih, Engkau sih memberikan berita firman. Engkau itu baik sih, Tuhan tuh terlalu baik. Orang jahat kayak begini pun Engkau ampuni. Nah jadi Yunus marah. Tuhan tanya balik, pantaskah kamu marah? Yunus gak mau mikir. Karena emosinya sudah menudungi pikirannya. Overshadowing semua logika dia. Layak saya marah, sampai mati kalau perlu. Waduh, marah sampai mati. Salahnya Tuhan apa? Kenapa kamu marah? Karena apa? Niniwe bertobat. Bukannya bagus ada orang bertobat? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena Niniwe jahat. Harusnya Niniwe jangan bertobat. Jadi Yunus nggak mengerti kehendak Tuhan. Nggak mengerti cinta kasih Tuhan. Maka dia salah, dia marah dan dia tidak koreksi diri. Saudara hati-hati. Jika kita tersinggung coba pikir. Kenapa tersinggung? Kenapa harus marah? Kenapa mesti sakit hati? Kita mulai cari tahu apakah pantas kalau saya sakit hati. Kalau memang pantas, apa yang harus dilakukan? Saya memang pantas marah, saya memang pantas sakit hati. Tetap setelah itu ada 2 opsi. Kamu mau pilih pelihara sakit hatimu, atau kamu mau pilih matikan kematian dan matikan kepahitan dan siap untuk mengampuni. Jika engkau pilih matikan kepahitan dan siap untuk mengampuni, kau akan ada dalam kondisi yang jauh lebih baik ketimbang memelihara amarah dan dendam meskipun engkau berhak untuk marah. Nah saudara, orang Farisi dan ahli Taurat ini tidak berhak marah. Mereka marah karena Yesus sukses. Mereka marah karena ada orang lain lebih baik. Ini marah yang gak masuk akal ya. Saya marah, kenapa? Karena dia ranking 1, saya ranking 2. Saya marah, kenapa? Karena saya membunuh beribu-ribu, dia dibilang membunuh berlaksa-laksa. Saya marah
Kenapa marah? Karena dia persembahannya diterima, saya persembahannya nggak diterima. Semua kebencian, semua duka, semua kecelakaan dalam manusia dimulai dari kebencian yang tidak beralasan. Nah, orang-orang ahli Taurat ini benci tanpa alasan. Mereka benci karena Yesus sukses. Mereka benci karena Tuhan Yesus begitu baik melayani dan akhirnya begitu populer. Nah, karena mereka benci, pikiran mereka tidak lagi teratur. Karena pikiran mereka tidak lagi teratur, maka mereka pun mengeluarkan kata-kata yang sia-sia dan tidak perlu. Banyak kata-kata sia-sia dikeluarkan karena saya sudah terlalu memberikan porsi kepada emosi saya. Emosi muncul, akhirnya kata-kata sangat kacau. Banyak kali kita mengalami hal ini, bukan? Waktu kita sudah emosi, kita keluarkan kata-kata, mau tarik lagi kalau bisa, tapi nggak bisa. Kata-kata kalau sudah keluar, ya sudah keluar. Saudara nggak bisa suruh masuk lagi. Saudara nggak bisa undo apa yang saudara sudah katakan. Begitu kita marah, baru kita sadar, harusnya saya nggak marah. Tapi marahnya sudah keluar, sudah masuk ke telinga orang, sudah masuk ke pikiran mereka, sudah masuk ke hati mereka. Saudara bilang maaf pun itu nggak bisa dihapus loh. Maaf ya, iya saya maafkan. Tapi setelah dimaafkan, apakah yang sudah dikatakan hilang? Enggak. Kalau hilang kan lebih enak ya. Maaf, langsung hapus. Tadi kamu ngomong apa ya? Enggak usah diingat, udah lupa kan? Iya lupa, kamu ngomong apa ya? Wah, kalau maaf bisa menghapus itu enak, tapi maaf nggak bisa menghapus. Maka saudara jangan sampai harus minta maaf. Lebih baik tahan kata-katamu. Lebih baik simpen amarah dulu. Di dalam Alkitab dikatakan bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya saat itu juga. Disimpan dulu sakit hatinya. Tapi budaya kita mengatakan kamu perlu healing dengan cara curhat. Harus mengeluarkan isi hatimu. Kalau nggak dikeluarkan nanti gila. Itu kan kalau di dalam tradisi zaman ini. Kalau kamu ada masalah di hati, ayo keluarkan. Kalau nggak gila lu. Tapi kalau saudara keluarkan, orang lain yang gila. Jadi gimana dong? Nah, maka Alkitab mengatakan tahan dirimu. Jangan sampai perkataanmu jadi perkataan yang sia-sia. Perkataan sia-sia begitu dikeluarkan merusak dan gak bisa ditarik lagi. Nah saudara sekalian, ahli-ahli Taurat marah kepada Yesus dan pikiran mereka gak beres lagi. Mereka langsung keluarkan kalimat, dengan Beelzebul orang ini mengusir setan. Lalu orang-orang lain mengatakan, di sini dikatakan, orang yang sama mengatakan, dengan penghulu setan ia mengusir setan. Tahu gak hai orang banyak, Yesus bisa usir setan karena dia bosnya setan. Dia bosnya setan, dia bisa usir anak buah. Jadi jangan mau dengar Yesus. Dia ini di baliknya itu ada kuasa roh jahat. Di balik Yesus ada setan besar. Ada setan penguasa. Ada bosnya setan. Ada Beelzebul. Ada penguasa setan. Itulah di balik Yesus. Saudara, kalimat ini salah. Kalimat ini rusak. Kalimat ini bentur dengan tradisi orang Yahudi sendiri. Nah, Yesus Kristus membalas bukan dengan marah. Kalau marah, Yesus pun akan mengeluarkan kata-kata yang tidak terkontrol lagi. Bayangkan waktu orang Farisi dan ahli Taurat mengatakan, dengan penghulu setan kamu mengusir setan. Yesus marah, lalu mengatakan, kamu yang setan. Ini namanya lempar-lempar setan. Orang kalau sudah marah jadi lempar-lempar setan gitu. Setan kamu yang setan. Wah, hari ini di atas mimbar ini banyak memaki pakai setan. Tapi Tuhan Yesus membalas dengan perkataan yang sangat stabil. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan. Perumpamaan ini adalah bentuk pengajaran oleh orang yang jiwanya stabil. Jadi sengaja Markus tulis ya. Orang-orang ahli Taurat sudah tidak stabil karena marah, dikuasai emosi. Dengan Beelzebul kamu mengusir setan. Yesus mengajar dengan perumpamaan. Artinya Yesus tetap stabil. Saudara kalau ketemu orang emosi, saudara harus tetap stabil. Jangan ikut emosi. Kadang-kadang ya kalau sedang mengemudi di jalan, saudara perlu adrenalin, saudara perlu awas, saudara perlu hati-hati. Akhirnya tanpa sadar jadi gampang tersulut emosinya. Orang kalau sedang nyetir itu emosi gampang tersulut. Maka kalau saudara duduk di sebelah orang yang nyetir, jangan pancing-pancing bikin tambah marah dengan memberikan peringatan yang gak perlu. Saya kalau setir mobil paling ribet dengan orang yang kasih peringatan. Awas ada bus, sudah lihat. Awas ada becak, masih 100 meter. Awas ada kuda, enggak itu di London, itu lain, enggak ada kaitan dengan ini. Nah, orang setir mobil gampang emosi, apalagi kalau ada satu jalur harus ditempuh oleh 2 jalur sebelumnya ya, bottleneck. Harusnya kan gantian ya, kanan dulu baru kiri, kanan kiri. Tapi ada orang yang enggak ngerti antrian kanan kiri. Kayak orang Niniwe lah, enggak bisa membedakan mana kanan mana kiri gitu ya. Sudah giliran kanan, harusnya giliran kiri. Ini udah kanan, yang kanan ikut nerobos lagi. Loh kok gini ya? Jadi 2 kamu, kita kalah. Nah saudara gak usah emosi, biar aja. Kalau istri saya di sebelah saya biasanya juga cukup emosi kalau dipotong. Karena rasa sense keadilan gak terjadi. Gitu kan. Kita kan harus mencintai keadilan. Setelah kanan masuk, harusnya saya masuk. Ini kok kanan lagi masuk. Maka waktu saya mau pencet klakson, langsung istri saya bilang, sudah, istrinya mau melahirkan.
Saya bilang, di mobil nggak ada istrinya. Dia cuma satu orang. Oh, istrinya udah di rumah sakit lagi mau melahirkan. Dia menantikan anak pertama. Jadi istri saya bikin cerita. Menantikan anak pertama, lalu ada masalah. Lalu dokter telepon, Pak, anak Anda ada masalah. Jadi dia panik, dia terobos kamu. Oh gitu ya. Bisa juga sih ceritanya, pokoknya gue jagoan, gue terabas siapapun. Bisa juga cerita itu. Tapi istri saya bilang, bagaimana kalau cerita saya yang benar? Ya sudahlah, ceritamu yang benar. Jadi saya jadi sabar lagi. Silahkan, ada orang ketiga dari golongan kanan mau potong lagi? Mungkin anak keduanya baru lahir atau gimana, silakan. Nah saudara, jangan gampang emosi. Begitu sudah emosi, sudah gak bisa lagi pikir. Akhirnya merasa diri adalah juara dunia tinju kelas berat. Semua orang yang emosi merasa dirinya paling hebat. Itu heran ya. Sini kalau berani, saya berani. Loh emang kamu latihan berkelahi di mana? Gak usah latihan, saya jago kok. Sama-sama makan nasi. Wih keren loh, sama-sama makan nasi. Sama-sama makan nasi. Ada yang latihan 1 minggu 8 jam. Bukan 8 jam. 1 minggu 18 jam. Atlet latihan 1 minggu 18 jam. Olahragawan profesional 1 minggu latihan 20 jam. Saudara latihan berapa jam? Lalu mengatakan sama-sama makan nasi. Ya ada orang makan nasi tapi latihan 20 jam. Ada orang makan nasi, nasinya ke perut semua. Gitu ya. Jadi sama-sama makan nasi tetap beda. Jadi saudara entah kenapa orang kalau ada emosi merasa dirinya paling jago berantem. Tapi paling baik kalau saudara nonton UFC. Saudara bisa lihat orang yang jago berantem tuh kayak apa gitu. Jadi saudara sadar, oh berantem tuh kayak gitu ya. Tapi ada celaka, nonton UFC lalu merasa saya kayak dia. Nah, ini lebih problem lagi ya. Nggak pernah latihan tapi rasa diri hebat. Nah saudara jangan gampang marah, jangan emosi. Lalu saudara mengatakan, saya memang latihan karate, saya memang jago karate. Om saya adalah sabuk hitam karate. Dan dia nggak pernah berkelahi kecuali di dalam turnamen karate. Saya tanya sama dia, pernah pukul siapa di luar karate? Nggak pernah sekalipun. Kenapa? Karena saya hobi karate, bukan untuk berantem. Nah satu kali dia potong jalur orang, bukan sengaja ya, nggak sengaja karena mau buru-buru. Potong jalur orang, orangnya emosi, langsung potong balik dia, turun, ajak berkelahi. Lalu orang ini mengatakan, kamu sudah potong saya. Maaf, nggak ada maaf, mau dipukul. Waktu itu saya ketakut sekali, kalau om saya dipukul kalah, nanti saya berikutnya dong. Saya masih kecil, lalu saya lihat om saya cuma berdiri minta maaf, orang ini sudah emosi, temannya tahan dia, temannya itu lebih waras dari dia. Udah kita pergi aja, dia udah minta maaf. Nggak bisa, ini orang sembarangan, apa lu? Om saya bilang nggak apa-apa, jangan terjawab. Lu jangan jawab, lu nanya nggak dijawab gimana sih? Jangan jawab. Lalu mau dipukul, begitu mau dipukul dia cuma menghindar sedikit. Kali kedua mau dipukul menghindar lagi, akhirnya orang ini bilang lain kali awas ya, terus dia pergi. Karena dia tahu ini orang jago berkelahi ternyata. Nah gitu, jadi saudara kalau jago berkelahi menghindar aja lah. Kalau saudara berkelahi, saudara mungkin menang. Abis itu orang itu emosi. Mungkin suatu saat dia dendam, ikuti saudara, ambil batu, lempar ke kepala saudara. Saudara mati. Apa gunanya? Nggak ada gunanya. Banyak orang mati di jalan karena nggak mau tahan emosi. Nah saudara, Yesus Kristus tetap stabil. Dia tidak maki balik orang-orang ahli Taurat. Dia mengatakan sebuah perumpamaan. Perumpamaan adalah cerita yang diceritakan di dalam bentuk stabil. Pernah lihat ada orang pencerita yang emosian? Nggak ada kan? Alkisah suatu kali, pasti sabar, nggak ada. Alkisah satu kali, nggak ada. Semua yang cerita-cerita itu sabar, stabil. Yesus bercerita, Alkisah gitu ya. Nah maka dia mengatakan perumpamaan. Yesus mengatakan sebuah perumpamaan. Ini perumpamaan bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Jika sebuah kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Jika household terpecah-pecah, household itu juga tidak dapat bertahan. Iblis pun tidak dapat bertahan jika dia terpecah-pecah. Nah kenapa Yesus ngomong gini? Karena orang Yahudi percaya iblis itu akan bertahan sampai Harmagedon, sampai perang terakhir. Jadi iblis nggak mungkin hancur sebelum perang terakhir itu. Perang terakhirnya antara Mikael, penghulu malaikat di surga, dan Mesias dan Israel. Jadi Mikael, Mesias, Israel akan lawan setan. Jadi setan tidak akan mungkin hancur kecuali dihancurkan oleh Mesias. Maka mereka orang Yahudi percaya, tunggu Mesias datang untuk kalahkan setan. Sebab jika bukan Mesias, iblis terlalu kuat. Mereka solid, mereka begitu kompak, mereka begitu padu. Sehingga kalau orang Israel pecah satu sama lain, mereka akan jadi makanan empuknya iblis. Nah ini dari orang Yahudi sendiri. Orang Yahudi ahli Taurat terus mengajar jemaat. Mereka mengatakan, jemaat jangan percaya, orang Israel jangan pecah. Kenapa? Karena kalau kamu pecah, kamu nanti kalah sama setan. Karena setan itu kompak. Jadi orang Yahudi percaya setan itu kompak. Maka orang Israel nggak boleh pecah. Jadi kamu mengajar setan kompak, sekarang kamu mengajar setan bentur. Kan aneh ya? Maka Yesus mengatakan, jika setan bentur satu sama lain, nggak akan ada Harmagedon. Tidak akan ada perang zaman akhir. Tidak akan perlu menantikan Mesias. Karena setan sudah saling ribut kok. Ini yang pernah dikatakan almarhum Gus Dur ya, orang Kristen itu akan solid dan kuat kalau ditindas.
Minta izin gereja nggak dikasih. Ibadah disuruh pindah. Makin kuat mereka. Tapi kalau bikin orang Kristen lemah, caranya apa? Dibiarin, didukung. Kami mau tempat ibadah, kasih. Kami mau ibadah Natal, silahkan. Mereka mau kebaktian, silahkan. Terus gimana mereka bisa hancur? Oh, nanti berantem sendiri. Itu kata almarhum Gus Dur. Ini sindiran untuk orang Kristen ya. Kapan orang Kristen hancur? Bukan karena ditindas, tapi karena sibuk berantem sendiri. Maka saudara jangan berantem sendiri. Jangan berantem berdua juga. Jangan saling pecah. Nah ini nasihatnya orang ahli Taurat. Hei jemaat jangan pecah. Hei orang Israel jangan pecah. Kenapa? Karena iblis itu solid. Sekarang Yesus tanya, kalau kamu percaya iblis itu pecah, berarti gak perlu ada perang akhir. Berarti gak perlu ada Mesias. Beranikah kamu afirmasi itu? Beranikah kamu mengajar kepada seluruh Israel? Hei orang Israel, ini ada penghulu setan mengusir setan. Berarti setan sudah mulai pecah. Kalau begitu kita tenang aja. Sebentar lagi setan akan hancur dan kita gak perlu Mesias. Gak perlu Harmagedon, gak perlu tunggu Mikael. Ya paling Michael Densmore aja lah, gak usah Mikael. Kita gak perlu tunggu Mikael, kita gak perlu Mesias, kita gak perlu Israel. Kita gak perlu kompak karena iblis sudah akan hancur. Benarkah itu beritamu? Yesus mau tanya, inikah posisi teologimu? Pasti enggak. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu enggak percaya itu, kenapa bilang di belakang saya ada roh jahat? Maka Yesus mengatakan, setiap rumah tangga yang pecah, itu sudah mau berakhir. Kenapa iblis belum berakhir? Kenapa mesti tunggu Harmagedon? Kenapa mesti tunggu Mesias? Kenapa mesti tunggu perang akhir? Karena setannya kompak. Nah kalau kamu percaya setan kompak, kira-kira siapa ya yang bisa usir setan? Enggak mungkin setan usir setan, karena setan kompak. Setan saling mendukung, setan tidak saling mendahului kalau kata bus-bus antar kota gitu ya. Nah kalau setan itu kompak berarti siapa yang usir setan dong? Aku ada kuasa apa di baliknya? Siapa bisa menghancurkan setan? Di akhir zaman, di perang akhir ada Mikael, ada Mesias, ada Israel, perang lawan setan. Di balik Mikael ada siapa? Ada Roh Kudus. Di balik Mesias ada siapa? Ada Roh Kudus. Di balik Israel kalau berperang ada siapa? Ada Roh Tuhan. Jadi di balik Israel berperang lawan setan itu ada Roh Tuhan. Menurutmu, ini yang Yesus sedang tanya, di balik saya waktu saya usir setan itu ada siapa? Wah ini susah ya. Orang ahli Taurat kalau jawab, di balikmu ada setan, berarti kamu menghujat Roh Kudus. Karena gak mungkin setan usir setan. Kalau kamu percaya teologimu benar, di balik saya itu ada Roh Allah. Kamu masih berani bilang ada setan di balik saya? Wah ini mengerikan ya. Jadi orang Farisi dan ahli Taurat sudah menghujat Roh Kudus. Itu sebabnya Yesus mengatakan, hujat bisa diampuni. Ini pun dari orang Yahudi punya tradisi. Maksudnya hujat bisa diampuni itu apa? Yaitu kalau engkau pernah mengucapkan hujat. Hujat itu bukan hujat ini ya. Hujat itu enggak tentu menghujatnya ke Tuhan. Menghujat itu artinya saudara menggunakan nama Tuhan untuk menyakiti sesamamu. Saudara pakai nama Tuhan untuk menghujat yang lain. Nah ini yang dimaksud. Kalau engkau mengucapkan kata-kata hujat kepada siapapun, ini dikatakan di ayat yang ke-28 ya. Sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Apa sih hujat itu? Saudara ada contoh hujat di dalam Imamat 24. Nah kita gak usah baca, saya cerita aja ya. Saudara beriman aja lah bahwa saya ceritanya masih akurat gitu ya. Nanti di rumah saudara bisa baca. Di dalam Imamat yang ke-24 dikisahkan ada seorang keturunan campuran. Papanya Mesir, mamanya Israel. Berkelahi dengan orang Israel. Waktu dia berkelahi, ini di tengah perkemahan, berarti mereka berkelahi dekat kemah suci. Mereka berkelahi di dekat kemah suci dan itu waktu itu sedang ada ibadah. Jadi mereka berkelahi ketika orang Israel sedang menghadap Tuhan di kemah suci. Jadi mereka sudah bolos ibadah dan berantem lagi. Waduh, sudah bolos berantem. Nah setelah itu berkelahi, setelah mereka berkelahi, anak yang campuran ini dari papa Mesir, mama orang Israel, menghujat Tuhan. Nah itu kata-kata di dalam Imamat 24. Tapi banyak penafsir mengatakan dia bukan menghujat Tuhan, dia pakai nama Tuhan untuk menghujat musuhnya. Jadi dia menggunakan nama Tuhan sebagai makian. Waduh ini mengerikan sekali. Nama Tuhan kok bisa dipakai untuk makian? Mana boleh orang memaki pakai nama Tuhan, tapi ini yang dilakukan oleh orang itu. Orang itu memaki musuhnya dan kata makiannya itu adalah pakai nama Tuhan. Nama Tuhan itu begitu hormat, begitu kudus dan sekarang dipakai untuk memaki orang lain. Nah maka orang ini ditangkap. Lalu mereka mau tanya, Tuhan apa yang harus dilakukan? Tuhan mengatakan hukum mati. Dia mesti dilempari sampai mati. Saudara kayaknya kurang percaya, udah kita baca deh. Imamat 24 ya. Nah saya ajak kita lihat sama-sama Imamat 24. Oh maaf, 24 benar. 24 ayat yang ke-10 sampai 17. Ya, saya bacakan cepat aja ya. Imamat 24 ayat 10 sampai 17. Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki, ibunya seorang Israel, sedang ayahnya seorang Mesir. Di tengah-tengah perkemahan orang Israel. Dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan.
anak dari perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dan dengan mengutuk. Nah ini menghujat nama Tuhan dengan mengutuk. Lalu dibawalah ia kepada Musa. Nama ibunya ialah Shelomit binti Dibri dari suku Dan. Nah ini berarti orang terkenal, orang tokoh. Ini anaknya tokoh. Ia dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Itu artinya ini saksi. Benarkah dia mengutuk? Kalau gitu kamu saksi. Kalau dia enggak mengutuk, kamu yang mati gitu ya. Itu artinya meletakkan tangan. Sesudahnya haruslah seluruh jemaah itu melontari dia dengan batu. Engkau harus mengatakan kepada orang Israel, beginilah setiap orang yang mengutuki Allah, maksudnya menggunakan nama Allah untuk mengutuk, harus menanggung kesalahannya sendiri. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah ia dihukum mati. Ingat ya, menghujat nama Tuhan bukan langsung ke Tuhan, itu udah pasti hukum mati lah. Tapi yang dimaksud di sini adalah Tuhan kasih hukum tambahan. Kalau engkau langsung menghujat nama Tuhan, orang Israel nggak usah tanya, pasti dihukum mati. Nah kenapa Tuhan kasih tambahan? Ini kasusnya lain. Ini menggunakan nama Tuhan untuk menghujat sesama manusia. Menggunakan nama Tuhan untuk mengutuk sesama manusia. Jadi kata-kata makiannya adalah kata-kata dari Tuhan. Pakai nama Tuhan. Pakai untuk menghujat. Ini jahat sekali. Nah maka di dalam bagian ini dikatakan, siapa menghujat nama Tuhan pasti dihukum mati. Lalu bagian selanjutnya ayat 17. Juga apabila seseorang membunuh seorang manusia, pastilah ia dihukum mati. Membunuh manusia ini apa kaitannya? Kenapa di dalam perintah menghujat, sekarang ada perintah hukum mati kalau orang membunuh manusia? Nah ini yang bisa dikaitkan dengan perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang mengatakan kafir, siapa yang mengatakan jahil kepada saudaranya, dia harus dihukum mati. Ada orang bunuh orang, dia dihukum mati. Tapi ada orang gak bunuh orang, dia cuma mengatakan kata-kata benci, dia pun harus dihukum mati. Nah jadi saudara sekalian, yang di refer oleh Markus adalah Imamat 24 tadi. Kalau kamu menghujat, kamu mengutuk orang pakai nama Tuhan, kamu dihukum mati. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, apakah itu mutlak? Bolehkah orang marah, menghujat orang lain pakai nama Tuhan, itu akhirnya diampuni? Bisakah kita mengatakan, saya mengerti kamu sedang marah, saya mengerti kamu sedang sangat emosi, saya mengerti kamu tidak bermaksud menggunakan nama Tuhan untuk menghujat, untuk mengutuk orang lain. Saya minta kamu minta ampun, lalu dia minta ampun. Boleh diampuni gak? Tuhan Yesus mengatakan, bisalah, boleh. Hujat kepada manusia bisa diampuni. Nah itu yang dimaksud ya. Jadi meskipun Taurat memberikan hukuman keras, namun Tuhan mempercayakan para imam untuk memberikan toleransi yang perlu. Nah ini prinsip penting sekali. Taurat begitu ketat dan keras, tapi ada bagian-bagian di mana Tuhan meminta para imam untuk berbelas kasihan. Jika orang itu mengaku dosanya, lalu dia minta ampun, dia minta belas kasihan, dia memohon supaya dia tidak dihukum. Bolehkah diampuni? Mungkin boleh. Tergantung bijaksana dari para imam. Apakah ini bohong? Apakah ini minta ampun yang sejati atau pura-pura? Nah jadi Tuhan Yesus mengatakan ada orang pakai nama Tuhan untuk memaki orang lain, untuk mengutuk orang lain, menghujat orang. Ini menghujat nama Tuhan sebenarnya. Dan dia seharusnya dihukum mati. Tapi ini pun masih diampuni. Namun yang kau kutuk, yang Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang Farisi ini, yang kau kutuk bukan aku, bukan manusia. Karena mereka gak bilang Yesus Kristus itu Beelzebul ya. Kan mereka gak bilang, ini orang tuh setan dan dia mengusir setan karena dia setan. Enggak. Yang mereka bilang adalah kuasa di balik Yesus itu yang setan. Jadi orang-orang ahli Taurat ini sudah emosi dan akhirnya salah target. Sudah kalau benci sama, ini contohnya, benci sama Becker. Saking benci sama Becker akhirnya sudah marah mengatakan, siapa sih yang didik kamu? Orang bodoh pasti. Yang bodoh kan bukan Becker. Yang bodoh adalah Gembala Sidang GRI Karawaci dong gitu ya. Jadi saudara sedang menghina Gembala Sidang GRI Karawaci, bukan menghina Becker. Kalau mengatakan yang ngajar kamu siapa? Mirip dengan kalau orang marahin anak-anak ya. Siapa sih mamamu? Berarti kan yang dimarahin mamanya. Kenapa kamu gak sopan begini? Mana mamanya? Oh berarti mama yang salah. Mirip. Ahli Taurat mengatakan, yang berikan dia kuasa mengusir setan, itu Beelzebul. Yang berikan kuasa mengusir setan, itu roh jahat, itu penghulu setan. Loh Tuhan bilang yang memberikan aku kuasa mengusir setan, itu Roh Kudus. Engkau sedang menghujat Roh Kudus. Yesus mengatakan engkau tidak bisa diampuni. Baik di dalam pengadilan ini maupun di dalam pengadilan akhir. Jadi saudara gak bisa diampuni di dalam pengadilan di sini dan gak bisa diampuni di dalam pengadilan akhir. Nah ini mengerikan ya. Jadi Tuhan Yesus sedang mengatakan emosi orang-orang Farisi ini, ahli-ahli Taurat ini, membawa mereka ke dalam kecelakaan final. Mereka memang sudah akan binasa karena mereka tidak percaya Tuhan Yesus. Namun mereka tidak mungkin kembali ke Tuhan Yesus dan percaya karena mereka begitu marah. Dan marahnya membuat mereka mengeluarkan kalimat yang terlalu berani.
Nah, inilah yang kita bisa tafsirkan dan dari sini kita bisa pahami Yesus Kristus sedang memberikan sebuah peringatan yang sangat penting. Biarlah kebencian kita tangani, kita habiskan, kita hancurkan, dan kecintaan kepada Tuhan kita munculkan. Jika kebencian kita pelihara, lama-lama kebencian itu akan menular kepada sikap saudara kepada Tuhan. Ini fakta yang mengerikan. Setiap orang yang terus membenci, meskipun dia masih beriman kepada Tuhan, masih takut akan Tuhan, pada akhirnya akan menemukan kebenciannya menggerogoti iman dia kepada Tuhan. Berhentilah membenci. Ahli Taurat benci Yesus, akhirnya yang mereka kutuk adalah Roh Allah. Ahli Taurat tidak setuju kepada Yesus, akhirnya yang mereka hujat adalah Roh Allah. Kenapa mereka bisa blunder seperti ini? Karena kebencian sudah menggerogoti mereka. Maka saudara, kebencian adalah aspek yang mematikan manusia. Kebencian menghancurkan kita seperti kanker tulang menghancurkan tulang. Kebencian menghancurkan hati manusia seperti kerusakan dari kanker merusak tubuh manusia. Itu sebabnya Paulus mengatakan, biar orang-orang yang sibuk mengutuk di dalam gereja dikutuk balik oleh Tuhan. Sebab mereka itu sudah seperti kanker yang menjalar kemana-mana. Mereka mempunyai kata-kata yang begitu jahat. Mereka mempunyai perkataan yang merusak gereja. Karena mereka penuh dengan kebencian. Jadi di dalam surat Paulus, terutama di dalam Timotius, di dalam bagian akhir dari suratnya, surat-surat akhir hidupnya ya, dia terus mengingatkan gereja Tuhan itu ada dalam dua jenis bahaya. Bahaya ajaran sesat dan bahaya dari orang-orang yang membenci. Akhirnya kebencian terus memuncak. Apapun menjadi sesuatu yang mereka jadikan objek kebencian mereka. Pada akhirnya roh Tuhan yang jadi objek kebencian dari orang-orang ini. Biarlah kita menyadari hal ini dan sama seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kita mulai sadar. Jangan saya ada di dalam kelompok yang sama dengan mereka. Jangan saya ada di dalam gaya hidup yang sama dengan mereka. Jangan saya ada di dalam kondisi yang sama dengan mereka. Dari sini kita menyadari yang dimaksud menghujat Roh Kudus itu bukan sesuatu yang saudara mungkin lakukan tanpa kebencian. Saudara nggak bisa bergumul dan mengatakan, Pak Jimmy, kayaknya pernah loh dalam hidup saya menghujat Roh Kudus. Kalau itu terjadi kan saya nggak bisa diampuni. Ada orang yang mengatakan kalau menghina bahasa lidah itu menghujat Roh Kudus. Wah, itu makin kacau ya. Masa ada orang tiba-tiba teriak syakaraba di kebaktian lalu kita bilang stop, itu menghujat Roh Kudus. Enggak, itu bukan menghujat Roh Kudus. Bisakah seorang menghujat Roh Kudus tanpa disadari? Enggak. Kapan seorang menghujat Roh Kudus? Jika kebenciannya terlalu besar. Dan orang yang benci itu enggak mungkin mengoreksi dirinya. Selama kebencian itu masih terpelihara, dia enggak mungkin koreksi diri. Kebencian kepada Yesus adalah fakta di dalam catatan Injil. Biar kita menyadari hal ini. Dan saudara harus tahu, Kristus diidentikan dengan tubuhnya. Kebencian kepada Yesus akan sama dengan kebencian kepada tubuh Kristus. Orang-orang Kristen akan dibenci. Orang-orang Kristen akan dibenci tanpa alasan. Dan kalau saudara mengatakan kita tidak dibenci, di Indonesia kita menghidupi kehidupan Kristen yang lebih baik, sekarang iya. Tapi akan ada saat mungkin berubah. Di banyak tempat di negara lain, orang-orang Kristen jadi objek hinaan, jadi sumber, jadi alasan kebencian dari orang-orang bukan Kristen. Dan mungkin ini bisa terjadi di negara kita. Saya pernah alami banyak keadaan waktu saya SMA. Sekolah saya sekolah yang sangat radikal di dalam Islam. Dan beberapa orang itu sangat anti kepada kekristenan. Mereka bikin pamflet, tempelan-tempelan, dilarang mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen. Dilarang mengucapkan selamat, karena selamat itu pun katanya dari bahasa Kristen. Saya nggak ngerti selamat kok dari Kristen, saya taunya itu merek biskuit. Nah lalu mereka kadang berpapasan jalan dengan orang Kristen, langsung buang muka. Mau meludah tapi mungkin nggak berani. Nah jadi banyak kebencian dibuat dan kebencian tanpa alasan. Nah itu sebabnya mari kita awasi diri. Jika muncul perasaan benci dan marah dalam hati saudara, mari coba pikir, kenapa saya marah? Hal apa yang bikin saya marah? Jika amarah dipelihara, lama-lama saudara tidak bisa bedakan apakah yang saya jadikan sasaran marah saya itu memang sesuatu yang layak diberikan marah. Atau jangan-jangan saya mulai mengkritik atau mulai menjadikan pekerjaan Tuhan objek marah saya. Jika saya mulai menjadikan pekerjaan Tuhan objek marah saya, jangan-jangan saya makin dekat ke dalam keadaan seperti orang ahli Taurat ini. Nah, biarlah kita mengawasi diri, biar kita mencintai Tuhan, menggantikan kebencian kita dengan cinta kasih dan kekaguman kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami memohon anugerah-Mu, biarlah dalam berkat-Mu kami menikmati hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan tolong kami seumur hidup melihat dan mengagumi pekerjaan Roh Kudus.
dan termasuk pekerjaan Roh Kudus mematikan kebencian dalam diri kami. Kami mohon Tuhan yang tangani diri kami, Tuhan yang hilangkan segala dendam, segala amarah yang tidak perlu. Biar kami marah seperti Tuhan marah kepada dosa, marah kepada ketidakadilan. Tapi biarlah amarah-amarah yang tidak sesuai Tuhan hilangkan dalam diri kami. Sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang dikacaukan oleh amarah kami, dan akhirnya salah melihat pekerjaan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, makin mengagumi Kristus, sebagaimana seharusnya kami mengagumi Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.